salah gitu milihnya, bahwa kita udah masuk ke edisi kelima di Einstein bertanyanya dengan kandidat yang nomor 5. Tapi memang nih kalau dilihat belum banyak ya yang join ya. Nih saya kasih gambaran sedikit beberapa event sebelumnya ya. Kita running ini sudah kelima kalinya. 3 yang pertama atau 4 yang pertama sekitar peserta itu di 30 sampai 70 orang lah. Naik turun lah. Jadi biasanya di 50 sampai 70. Ya mungkin memang nih para alumni itu semua se-ITB dihajar berbagai macam Zoom meeting dari berbagai macam komunitas. Mungkin letih atau gimana saya nggak tahu gitu ya. Atau mungkin belum banyak yang kenal Mas Bimo, terus saya juga nggak tahu gimana. Yang jelas mungkin ini feedback juga lah buat Mas Bimo sama tim sesnya. Berarti di fisika masih harus digenjot lagi Mas kalau mau ngambil suaranya di sini nih. Jangan sampai kalah sama yang kandidat-kandidat lain gitu ya. Nah, memang tujuan saya kurang lebih sama gitu dengan teman-teman di IA Pusat lah, bahwa tiap tahun adanya pemilu, kita biasanya berkumpul. Alumni ITB ada sekitar 120.000 sampai 150.000, tapi tingkat partisipasi suaranya ketika melakukan pemilu di kisaran 10.000, 11.000. Yang jadi pertanyaan, sisanya kemana gitu? Pada nggak voting atau gimana gitu? Nah, kita berinisiatif melakukan ini khusus buat alumni fisika sebetulnya, tapi terbuka buat yang lain juga. Ya kali-kali ini bisa menggenjot literasi para alumni, khususnya fisika, mengenai aktivitas pemilu IA ini. Ya gimana pun juga IA ditopang sama organisasinya, kami pun di IAFI merasakan itulah. Jatuh bangunnya membangun IAFI dengan kontribusi para alumninya itu terasa gitu ya. Dan biasanya yang aktif dia lagi, nah ini yang harus ditingkatkan. Dan kami percaya salah satu cara meningkatkannya paling awal adalah yuk ikut pemilu gitu. Pemilu siapa? Pemilu ketua IA. Jadi ya diharapkan dengan adanya ini literasi warga fisika khususnya itu naik gitu, bahwa ini ada pemilu, peduli dong. Dan mulai di situ kepedulian muncul. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan rekan-rekan yang ikut pemilu ini bisa kontribusi atau mungkin merasakan manfaat dari IA pusat itu. Nah, jadi kita mencoba mendekatkan nih para caketum ini ke masa fisika. Ya. Itulah kira-kira mungkin pembukaan dari saya, nggak akan panjang lebar. Nanti saya pengen banyak ngobrol sama Mas Bimo pastinya tentang visi misinya, tentang programnya, kolaborasinya ke depannya dengan IA Prodi akan seperti apa gitu ya. Nah, itu akan kita banyak mungkin bahas. Ya, silakan saya kembalikan dulu ke Mas MC nih, Mas Aldi, silakan dikembalikan ke acaranya. Ya, mungkin kita buka aja secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Bimo dan tim. Saya Aldi, saya Fisika 2007. Kebetulan saya termasuk, kalau tadi dibilang udah bukan Einstein lagi, saya udah bukan Einstein lagi. Saya udah nggak ingat lagi apa yang namanya fisika, karena sekarang saya di bidang kopi, di agrikultur. Nah, mungkin terkait acara ini, kita akan bikin polling dulu nih, Kang Bada ya. Kita akan nge-launch polling dulu buat buat melihat nih dari semua yang hadir nih ada ingatan tentang ITB nggak sih? Nah, mungkin bisa di-launch Kang Badai pollingnya, mangga. Nah, ini apa yang diingat dari Jalan Ganesha katanya? Ada delman sama kudanya, atau tukang software atau CD bajakan. Mungkin pas zaman Mas Bimo udah ada juga kali ya itu tukang software sama CD bajakan kali. Ada burung koak, tukang susu murni, udah ada ya. Tukang susu murni, tukang lumpia basah, pasar tumpah, sama OSKM bagian malam. Nah, zaman saya nih OSKM bagian malam udah nggak ada nih kayaknya. Dibarisin setelah Isya di Salma. Iya. Waktunya 20 detik lagi. Masih banyak yang belum. Oke. Ternyata delman dan kuda.
Ya karena delman kayaknya pas zaman sekarang udah mulai nggak ada nih. Kalau zaman-zaman udah kesini udah nggak ada nih delman. Udah jarang gitu. Lanjut mungkin polling yang kedua, Kang Badai. Nah ini mungkin Kang Bimo dan kawan-kawan tim sesnya bukan anak fisika, tapi kan kalau di ITB kalau ngambil teknik pasti ada ini nih, melewati praktikum fisika dasar nih. Apa yang diingat dari praktikum fisika dasar? Zaman saya ini tugas pendahuluan tuh yang bikin malas banget. Fisika dasar tapi tempatnya jauh banget. Benar kan tugas pendahuluan nih ternyata nih. Koordinator laboratorium yang sangar-sangar. Perasaan zaman saya justru dikecengin tuh koordinator laboratorium tuh. Nggak sangar justru. Oke, 8 detik lagi masih tugas pendahuluan yang jadi juaranya. Ternyata tugas pendahuluan. Memang betul itu yang paling bikin males banget dari zaman saya kuliah sampai ke junior-junior saya itu tugas pendahuluan yang paling luar biasa tuh. Mungkin polling berikutnya Kang Badai bisa di launch. Nah, ini agak umum nih. Mungkin yang berhubungan juga dengan Kang Bimo. Apakah singkatan dari ISMI? Ada yang tahu nggak nih? ISMI ini tuh apa gitu? Mungkin boleh ditebak-tebak berhadiah kalau yang nggak ada yang tahu. Kalau yang tahu mungkin boleh tuh di ini Ikatan Saudagar Muslim, Ikatan Saudagar Muda, sama Ikatan Saudara Muda Indonesia. Masih Ikatan Saudagar Muslim ternyata. Karena ada Google sekarangnya jadi bisa nge-cheat nih kayaknya. Langsung googling ini kayaknya. Langsung juara tuh yang keduanya. Oke, mungkin di end polling sebentar lagi. Nah, Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia ternyata. Nah, ini saya sendiri nih kurang tahu nih sebetulnya ISMI ini tuh apa gitu ya. Mungkin sekalian juga langsung cerita nih Kang Bimo, karena dari kemarin cerita-ceritanya nih ada hubungannya dengan ISMI, ada hubungannya dengan Ikatan Alumni Habibie dan lain-lain. Sekalian juga mungkin kita persilahkan Kang Bimo untuk mulai cerita nih. Apa misalnya dimulai dari kuliah dulu atau sampai sekarang gitu gimana? Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga suaranya terdengar jelas ya, Mas. Jelas, Mas. Jelas, cukup jelas. Oke. Pertama yang terhormat Mas Badai sebagai Ketua Umum IA Fisika ya, yang telah mengundang saya, Mas Aldi sebagai moderator, dan juga teman-teman semua dari jurusan fisika atau dari jurusan lainnya. Suatu kehormatan saya bisa hadir di sini, bertemu dan bisa berkenalan. Perkenalkan, nama saya Bimo Sasongko. Saya maju sebagai calon ketua umum IAITB periode 2021-2025. Nanti saya terangkan kenapa alasan saya ingin maju. Namun saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dulu SMA-nya di SMA 3 Bandung, jadi sebetulnya saya orang Jakarta. Ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Jogja. Tapi setelah tamat SMP, saya pindah ke Bandung, ke SMA 3 Bandung. Karena pada saat itu semua tahu bahwa untuk bisa masuk ke ITB, salah satunya melalui SMA 3 Bandung. Makanya saya berjuang dulu tuh di SMA 3 Bandung. Dulu masuknya ranking 400 berapa, dari 400 mungkin 50. Keluarnya kayaknya saya ranking 2 atau mungkin ranking 1 kayaknya seperti itu ya. Keluar dari SMA 3 ya. Nah, setelah itu saya diterima di Informatika ITB pada tahun 1990. Namun pada saat itu dari tahun 80 sampai 2000 itu lagi menggaung itu program yang namanya beasiswa Habibie. Jadi hampir semua tamatan SMA di seluruh Indonesia, ya kan, dulu belum ada sosial media, belum ada internet, belum ada Instagram, belum ada email dan email mungkin udah ada ya, email udah sedikit ada. Itu semua tahu tuh di semua SMA tuh, biasanya di bulan-bulan
April itu ada pengumuman di posting di Madi-Madi. Kebetulan kakak saya juga mendapat beasiswa juga, jadi sudah berangkat ke Prancis 4 tahun sebelumnya, jadi kan saya tahu lah. Nah, akhirnya saya mendaftar lah, hampir semua orang mendaftar kayaknya di situ. Nah, tesnya banyak, ya kan, hampir 1 bulan prosesnya dari tes akademik, tes psikotest, tes kesehatan, tes bahasa, sampai semuanya. At the end pengumumannya itu di bulan September, sedang masuk ITB itu di bulan Agustus. Gitu. Jadi saya sempat kuliah untuk TPB ya pada saat itu ya, sempat olahraga juga dan lain sebagainya. Nah, cuma akhirnya saya diterima ya setelah sholat istikharah, konfirmasi orang tua, akhirnya saya mengambil program beasiswa Habibie. Kebetulan saya di BPPT dikirim ke Amerika Serikat mengambil bidang aerospace engineering. Nah, saya jago fisika, saya paling jago fisika udah pokoknya. Dulu ya SMA ya, kuliah juga jago lah pokoknya udah. Ya kan, jadi seperti itu. Nah, lulus S1 tahun 1995 di North Carolina State University. Setelah itu lanjut lagi S2 di Arizona State University, lulus tahun 96. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, bekerja di BPT. Tahun 2003 saya kembali lagi sekolah ke luar negeri, mengambil MBA di Jerman, di Fachhochschule Pforzheim, jadi sekitar 1 jam dari Stuttgart, dari Karlsruhe, dan lain sebagainya. 2003 saya pulang ke Indonesia. Nah, disitulah terjadi perubahan mindset saya. Jadi saya setelah pulang kembali lagi ke BPT, tapi sambil itu saya berusaha meng-create suatu bisnis. Gitu. Tapi ini bukan bisnis sebetulnya, tapi lebih kepada passion saya di dunia pendidikan, di dunia SDM. Saya merasa bahwa bangsa Indonesia ini, kan saya lama di luar negeri, jadi tahu pergerakannya orang asing di Amerika, di Eropa, dan lain sebagainya. Kurang banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri. Itu yang saya selalu menanya, ada masalah apa sih? Cina ribuan orang, Vietnam, Malaysia, Kamboja sekarang ya kan, wah udah ada di mana-mana. Indonesia ini yang penduduknya 300 juta orang, keempat seluruh dunia, tapi sedikit sekali. Di Amerika sedikit, di Jerman sedikit, di Belanda sedikit. Di zaman saya sekarang ya, di zaman saya saat itu tuh udah mulai menurun, apalagi setelah krisis moneter. Wah itu kayak di Amerika zaman saya 15.000 orang, sekarang hanya 7.000 orang. Anehnya Cina, Vietnam bisa berkali-kali lipat sejak tahun 1990. Itu yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia sebetulnya. Karena saya tetap merasa bahwa pusat-pusat teknologi, pusat-pusat sains, pusat-pusat budaya itu ya kan, peradaban yang masih di luar negeri. Mohon maaf sampai detik ini kalau misalnya di mana ya, di Amerika, di Eropa, di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Belanda, di Australia, di Jepang. Kalau menurut saya itu masih. Sekarang cenderungnya mulai ke Korea Selatan dan China kan gitu ya. Jadi ya why not kita melakukan itu kan, karena memang sejarah peradaban dunia selalu gitu. Ya kan, umat muslim dulu maju gitu karena dia juga mengirim orang ke China, ke Rome ya kan, ke Romawi dan lain sebagainya. Orang Eropa juga pada saat muslim jaya itu masih negara miskin itu, sehingga mereka mengirimkan ribuan juga ke Cordova, ke Irak, ke Baghdad ya kan, ke kemana lagi, ke Syria dan lain sebagainya. Dan Jepang juga melakukan itu, jangan main-main. Jepang sebelum Perang Dunia Kedua memulai itu tahun 1850, 1840 itu zaman Soekarno mengirimkan ribuan orang ke Amerika Serikat. Jadi mahasiswa asing pertama di kampus saya di NCC itu orang Jepang, Mas. Ada fotonya, itu luar biasa itu dari Jepang. Jadi jadi anggap Jepang itu maju karena tiba-tiba dia melakukan pengiriman juga. Korea Selatan lebih gila lagi, mengirimkan lebih banyak lagi di tahun-tahun 60 sampai 80. Makanya hasilnya sekarang kan China lebih luar biasa lagi, 1 juta orang. 1 juta orang Cina ada di berbagai perguruan tinggi di dunia. Kan gitu. Penduduknya hanya 5 kali lipatnya Indonesia. Masih artinya kalau 1 juta orang, harusnya Indonesia dibagi 5 berapa, Mas? 200.000 orang kan? Kalau berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Faktanya mahasiswa Indonesia di negara-negara maju dunia hanya 30.000 orang, bukan 200.000 orang. Artinya memang itu yang menyebabkan bangsa Cina maju. Dia melakukan transfer knowledge dengan cepat, secara masif, secara raksasa. Itu yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sekarang Vietnam itu penduduknya hanya 90 juta orang. Mahasiswanya sudah 100.000 orang di luar negeri. Wah itu gila banget buat Vietnam ini. Itu makanya sekarang makin cepat pergerakan di industrinya, ya kan, sainsnya di sini. Nah, gitu. Jadi dari situlah saya berinisiasi mendirikan namanya Euro Management Indonesia. Itu pendirinya saya, pemiliknya saya.
sendiri. Nah, apa yang dilakukan ya memfasilitasi siswa-siswi yang ingin sekolah ke negara maju dunia. Kita bantu persiapan bahasanya, kita bantu aplikasinya, kita bantu kulturnya, penjemputannya, sampai pencarian universitas dan tempat tinggal lengkap, one stop service. Saya udah mengirimkan hampir 3.000 4.000 orang sejak tahun 2003. Jadi saya sudah 17 tahun. Saya fokus, kalau bisnis saya satu. Tidak bercabang kemana-mana, Mas. Saya mah fokus hanya satu. Kantor saya di Menteng, tidak ke politik, tidak kemana-mana. Fokus ke Euro Management. Karena passion saya bagaimana mencetak sebanyak mungkin orang pintar seperti Pak Habibie. Makanya tagline saya mencetak 1 juta Habibie di jantung dunia. Itu. Jadi passion saya tuh. Nah, jadi itulah saya sampai detik ini pekerjaan saya adalah jadi ya saya sebenarnya pengusaha ya kan, tapi saya lebih cenderung menganggap saya ini adalah pemikir, pakar di bidang SDM internasional itu, tapi bisnis itu sambil berjalan ya kan. Nah, sejak saya sebetulnya di kampus tidak pernah berorganisasi, tapi mulai terbuka wawasan saya di tahun-tahun 2008, 2010 setelah saya banyak berkecimpung di dunia SDM pendidikan. Saya merasa bahwa saya harus juga berkontribusi bagaimana mengumpulkan orang-orang pintar ini. Setelah saya kirim, mereka pulang harus melakukan suatu pengumpulan, ya kan? Kalau enggak mubazir. Nah, itulah saya menjadi ketua umum Ikatan Alumni Habibie. Jadi yang dulu dikirim Pak Habibie 4.000 orang, sekarang udah pulang semua, Mas. Jadi udah pulang semua. Usianya 40-50 tahun dari berbagai universitas terbaik di dunia, ada yang jadi profesor, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pengusaha seperti saya, bahkan ada yang jadi masuk ke partai politik, ada yang juga jadi dosen dan lain sebagainya, ada yang masih diaspora, 40.000 orang, ini orang-orang pintar semua. Ini yang disebut anak-anak intelektual Habibie, yaitu tadi IABI itu, kebetulan saya ketua umumnya. Jadi saya ini adalah sebetulnya anak-anak intelektual Habibie. Ya kan gitu. Jadi Pak Habibie selalu ngomong bahwa saya punya dua anak ideologis, yaitu anak-anak intelektual seperti saya ini dan teman-teman yang ribuan orang itu, dan ada anak biologis, Ilham Habibie, ya kan, Tareq Habibie, itu dua itu aja, tapi dia punya ribuan bahkan puluhan ribu orang. Nah, sekarang organisasinya di bawah namanya IABI, saya ketua umumnya. Jadi saya sudah terbiasa bagaimana mensinergikan orang-orang pintar, karena nggak gampang mengumpulkan orang pintar untuk mempunyai visi satu gitu. Jadi itu kelemahan bangsa Indonesia memang, ya kan, orang-orang pintar ini tercerai-berai sendiri-sendiri. Makanya saya merasa bahwa satu-satunya orang di Indonesia yang bisa mengumpulkan orang pintar taat, ya kan, di bawah satu komando hanya Pak Habibie. Jadi zaman kita dulu semua orang ingin seperti Pak Habibie. Anak-anak mudanya ingin seperti Pak Habibie. Anak-anak mudanya ingin kuliah di luar negeri. Anak-anak mudanya ingin belajar sains dan teknologi. Sekarang belum tentu nih. Anak-anak mudanya tamatan SMA itu udah not antusias, kalau saya pilihannya udah terlalu banyak, ya kan. Bahkan kecenderungannya, saya ngirim orang ke Jerman aja itu harusnya kan 80% kuliah sains teknologi, tapi faktanya 50% ngambil non teknik kan gitu. Karena sekarang kecenderungannya sudah ini, inspirasinya hilang gitu. Nah, itulah Pak Habibie, itu hebat, dia bisa menginspirasi generasi muda maupun orang-orang pintar di bawah dia, sehingga semua satu kesatuan, bersatu, bersinergi untuk membangun Indonesia melalui industri-industri strategis gitu loh. Nah, jadi itu sedikit saya, ya kan. Setelah itu saya juga adalah ketua umum Ikatan Alumni Jerman, karena kan saya kuliah di Jerman, itu membawahi hampir 20.000 alumni Jerman. Ini juga adalah orang-orang pintar, best of the best bangsa Indonesia. Saya juga adalah wakil sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Kebetulan saya fokusnya ya sama persis, ya kan, bagaimana mengumpulkan, mensinergikan orang-orang pintar di ICMI, ya kan, karena di ICMI juga itu ada kumpulan profesor, doktor, pakar-pakar di bidang berbagai bidang, ya kan. Nah, itu saya membantu ketua umum. Sekarang ketua umumnya ada Profesor Jimbe Asidiki. Saya termasuk yang menjadi ininya lah, orkestrasinya untuk setiap minggu kita ngadain namanya ICMI Talk, ya kan? Mengundang pakar-pakar di berbagai bidang. Nah, terakhir saya juga adalah wakil sekjen ISMI tadi, Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Itu ketua umumnya ada Pak Ilham Habibie. Jadi kenapa saudagar, ya kita berusaha agar mengkapasiti dirinya para pengusaha-pengusaha. CQ-nya umat muslim, ya kan, dari berbagai industri, ya kan, ada pariwisata, teknologi, ICT, ya kan, tidak hanya perusahaan besar tapi juga menengah bahkan kecil. Jadi ini pun suatu organisasi yang menurut saya juga bagus dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi itu sedikit apa yang saya lakukan selain saya fokus
di Euro Management Indonesia, tapi saya juga fokus melakukan mensinergikan berorganisasi di 4 organisasi intelektual ini kan gitu ya. Jadi sehingga para audiens di sini, para alumni ITB Fisika bisa tahulah bagaimana track record saya kan gitu ya. Anda boleh cek juga di YouTube, di Google kegiatan saya selama ini tinggal darah saya jadi calon ketua ITB sebetulnya. Tapi sudah lama, udah hampir 10 tahun ini saya terus bergerak unstable bergerak kedengeran ya Mas ya? Ada kok ya? Ada. Masih. Bergerak bergerak di bidang SDM, bersinergi. Jadi saya tahu paham tentang bagaimana menggerakkan organisasi intelektual. Itu saya sangat paham banget. Organisasi, apalagi organisasi intelektual kan gitu ya. Nah itu sedikit track record saya di bidang organisasi dan pekerjaan swasta. Saya sudah juga selama hampir 5 tahun ini menggaungkan suatu program beasiswa. Karena saya merasa bahwa PDP itu ternyata dia harus punya LOA. Ya umumnya gitu ya kan, untuk sekolah ke Inggris, Jerman, Amerika. Ya. Untuk bisa LOA syaratnya apa? Dapatkan itu. Yang bisanya orang-orang kota Jakarta, Surabaya, Bandung. Tapi orang. Halo. Waduh, kayaknya putus ya? Ya kayaknya di Mas Bimonya hilang. Iya Mas. Halo? Ya Mas, baru masuk lagi nih Mas. Halo Mas, ya baru masuk. Pakai punya saja kayaknya. Pakai HP saya tadi pakai laptop. Oh boleh. Kedengeran ya? Kedengeran Mas. Ya. Ya tadi pakai WiFi rumah, sekarang saya pakai WiFi ini. Oke. Jadi saya membuat suatu program gini. Saya membuat suatu program. Bentar Mas. Ya Pak. Nah, jelas ya. Jelas Pak. Jelas. Oke, jadi saya membuat program beasiswa yang bernama program beasiswa Indonesia 2030. Jadi saya memberikan beasiswa gratis kepada seluruh anak-anak SMA seluruh Indonesia untuk belajar bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, bahkan Mandarin, Korea. Tujuannya semata-mata untuk menginspirasi dia untuk semangat untuk menguasai bahasa asing. Dengan menguasai bahasa asing, dia pede untuk berani untuk kuliah ke luar negeri kan itu. Itu yang paling penting, dan dia bisa ready nanti kalau mau apply beasiswa ke LPDP, ke Chevening Award, ke DAD dan lain sebagainya. Tidak hanya SMA tapi juga mahasiswa, juga bahkan media, wartawan, ya kan, TNI dan lain sebagainya. Dan gegara saya maju sebagai calon ketua umum, saya juga memberikan khusus untuk para alumni ITB, ya tentu saya mungkin yang usianya antara 20 sampai 35, yang masih muda, yang masih ingin sekolah ke luar negeri, dan juga keluarga alumni ITB, which is anak-anaknya. Nah, saya nggak tahu nih di Fisika ini orang-orang muda semua yang anaknya masih 5 tahun, 7 tahun, atau yang udah SMA kan. Kalau SMA menarik tuh ya kan, viralnya udah kemana-mana. Kalau misalnya belum dapat, bisa ngomong minta ke saya di WhatsApp saya, nanti saya kasih WhatsApp-nya. Mas Badai ada kok WhatsApp-nya, silahkan disebarluaskan. Nah, terus itu sedikit gambaran saya. Nah, kenapa saya maju sebagai calon ketua umum IAITB? Karena gini ceritanya, kan tadi Anda udah tahu semua bahwa saya punya passion untuk mensinergikan kekuatan intelektual. Nah, saya merasa bahwa bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang intelektual. Korea Selatan itu ternyata dia membuat pernyataan bahwa kumpulkan 3.000 orang-orang pinter. 3.000 saja akan membuat Korea Selatan maju mengalahkan Jepang. Karena Jepang dan Korea Selatan itu dari dulu melakukan rivalitas loh. Ngeri itu rivalitasnya tuh antara Jepang dan Korea, dari kecil udah dididik bahwa Anda harus bisa mengalahkan Jepang. Orang Korea Selatan. Tapi bukan cara perang atau apa, tapi menguasai teknologi kan. Makanya di Korea Selatan nggak ada mobil Jepang katanya, 1-2. Semuanya mobil Korea. Nah, ternyata terbukti kan. Nah,
Nah, Indonesia ini juga harus mampu mengumpulkan orang-orang pintar, karena 10-20 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara besar, katanya 24 besar dunia setelah Amerika, Cina, apalagi India, Rusia misalnya kan gitu. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau SDM-nya tidak unggul, tidak berkualitas. Kalau hanya SDM-nya 60%-nya masih muda, belum tentu, tapi 200 jutanya usia 15-60, tapi menguasai sains dan teknologi, dia harus bisa kuliah S1, S2, bahkan S3. Saya tidak percaya kalau bangsa Indonesia akan menjadi ranking 4 besar kalau SDM-nya masih seperti sekarang, komposisinya. Tidak bisa, ya kan? Apalagi didorong untuk vokasional, ya itu silahkan, tapi kita harus mendorong mereka ini untuk menguasai sains dan teknologi seperti cita-cita Pak Habibie. Dia butuh 4.000 orang aja untuk menggerakkan industri strategis, makanya dikirim saya dan teman-teman semua. Ya kan? Nah, itulah harus tugas pemerintah memang, ya kan? Nah, makanya Euro Management melakukan secara private. Nah, untuk itulah saya maju nih menjadi calon ketua umum IAITB, karena kenapa? Karena saya merasa ITB ini, alumni ITB yang 150.000 orang tadi itu katanya itu adalah orang-orang pintar, orang-orang top, orang-orang paling creme de la creme, best of the best, ya kan? Banyak orang nyindir saya, oh Pak jangan gitu, nggak boleh sombong ya. Ya kita harus sombong, kita harus pede, percaya diri. Pak Habibie gitu juga loh kalau ngomong ke kita semua. Saya ini orang pinter, saya ini direspek seluruh dunia, saya dapatkan award dari von Karman Institute, saya direspek oleh orang Jerman, sampai sekarang saya visanya bisa setiap hari bisa ke Jerman tanpa harus apply visa. Saya adalah special guest dari orang Jerman. Tapi Anda lebih pintar dari saya katanya. Kenapa? Karena Anda lebih canggih, keluarganya lebih tinggi, makanannya lebih sehat, dibanding saya yang lahir tahun 30 katanya deh. Jadi Anda harusnya lebih canggih dari saya berpuluh-puluh kali lipat. Nah, saya sering diskusi dengan orang Indonesia, ya tidak hanya ITB, mereka selalu merasa rendah diri ya. Oke rendah, tapi di urusan sains, teknologi, intelektual kita harus tunjukkan. Kalau kita nggak pede, bagaimana kita mau berkontribusi kepada bangsa ini? Ya kan? Takut, minder, ngeper gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau berhadapan dengan orang bule, dengan orang asing, udah takut aja udah. Nah, untuk itulah saya berani maju karena ITB ya. IA ITB, bukan IA apa yang lainnya. Kalau IA non ITB saya nggak mau maju, nggak akan. Ini karena saya IA ITB dan saya bisa maju nih, secara resmi, secara ADART saya bisa maju. Ya kan, saya maju nih, ya kan. Makanya gagasan saya kalau Anda cek dengan kandidat lain, saya pikir kandidat lain hampir semuanya sama, tidak ada uniqueness. Kalau saya ada uniqueness, apa tadi? Saya ingin ITB ini menjadi organisasi intelektual, kembali lagi ke ranahnya, kembali lagi ke kekuatannya. Bukan ke yang lain-lain, ya kan? Bukan urusan aksi sosial, bukan urusan happy-happy, bukan urusan fun-fun, ya kan? Makanya istilah-istilah saya baru dengar ada istilah paguyuban dan lain-lain. Guyup itu oke, tapi itu jangan digaungkan. Itu hanya oke lah, itu periferalnya aja, tapi ada intinya dari organisasi ITB itu apa? Ya intelektualitas itu yang harusnya digaungkan, diangkat, didorong, dieksploitir oleh ketua umum atau oleh alumni ITB. Karena memang kekuatan kita di intelektualitas, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Kita ini orang-orang pintar. Dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Habibie, zaman Profesor Roseno, zaman saya, zaman Anda semua yang tahun 2006 atau 2010 masuk, ya ini orang-orang hebat gitu. Susah masuknya, saya aja susah. Saya dulu merasa susah. Itu belajarnya hampir setiap hari di SMA 3 Bandung, pisah sama orang tua, hanya ingin masuk ITB. Udah, cita-cita saya, mimpi saya yang ITB dulu. Cuma tiba-tiba di akhir SMA ada beasiswa, ya saya keluar. Saya ke Amerika kan gitu. Tapi ruh saya, semangat saya ITB udah. Makanya orang menanyakan saya, seberapa Anda kenal ITB ya? Sejak SMP udah ruh saya ITB udah. Tulisan saya semua ingin masuk ITB udah gitu aja, ya kan gitu. Cuma sayangnya saya tidak kuliah aja gitu aja kan. Tidak sampai meluluskan kan gitu. Tapi kan sebagai ketua umum IAITB bukan itu poinnya, bukan berapa lama Anda kuliah di ITB, tapi kontribusi kita yang sudah kita bangun setelah lulus itulah yang dibutuhkan oleh IAITB, alumni ITB dan ITB kan gitu ya. Jejaring saya yang sudah saya bangun bisa saya sinergikan, tidak ada kepentingan dengan berapa lama di ITB, saya pikir itu not masuk akal lah menurut saya. Nah, jadi itu. Nah, saya menganggap bahwa IAITB ini atau ITB ini seperti kalau mobil tuh BMW, Mercedes-Benz, ya kan? Kualitasnya udah paling canggih, yang bukan Daihatsu atau Wuling. Tapi saya merasa, ya kan? Nah, mohon maaf ini saya merasa nih, kalau saya nggak merasa ini, saya nggak akan maju kan? Kalau semuanya udah happy-happy aja,
udah oke ya, ngapain saya maju? Udah berikan ke Pak Ridwan Jamaluddin untuk terus maju, ya kan? Atau siapalah, saya nggak akan maju karena udah happy. Tapi kayak saya merasa bahwa kekuatan ITB ini masih kekuatannya masih underperformance gitu loh. Harusnya levelnya bisa lebih tinggi lagi berkali-kali lipat. Ya. Dengan cara bagaimana? Ya harus jadi organisasi intelektual. Harus jadi organisasi intelektual, bukan organisasi alumni ansih saja. Bukan yang urusan biasa-biasa saya tidak bisa. Harus organisasi intelektual. Organisasi intelektual itu apa? Ya yang didorong, yang digaungkan, yang disounding adalah intelektualitas kita. Intelektualitas kita apa sih? Ya pemikirannya, gagasannya, opininya, tulisannya, ya kan diskusi kayak gini nih. Ya kan apalagi dengan ada Zoom dan lain sebagainya ini. Ini yang harus kita gaungkan kan gitu. Kita tulis di koran. Jadi output IITB itu bukan berapa banyak menteri yang dia dapatkan, bukan berapa puluh direktur BUMN, bukan berapa ratus direktur direktur swasta, ya kan, tapi berapa ribu tulisan yang dia tulis. Berapa puluh tulisan di media massa, berapa puluh webinar yang dia lakukan, ya kan, berapa puluh diskusi-diskusi yang dia lakukan. Kita bukan eksekusi, kita bukan eksekutif organisasi ya, banyak salah nih kalau menurut saya. Ya kan, karena saya udah pengalaman di organisasi itu bukan eksekutor, bukan eksekutif, ya kan. Oh Pak Bimo, bagaimana kita buat itu yuk mesin PCR dan lain-lain, nggak bisa, bukan itu poin kita, bukan kita organisasi intelektual, pemikiran yang harus kita gaungkan. Apa yang terjadi banjir misalnya, kenapa pesawat Sriwijaya jatuh, alasannya apa, ya kan, global climate change itu seperti apa, itu pemikiran-pemikiran itu, tapi ditransfer ke dalam pemikiran populer sehingga masyarakat umum mengenal. Itu yang paling penting. Itulah organisasi intelektual, bukan di awang-awang bahasanya. Kalau di awang-awang dia hanya di kampus doang kan gitu. Dia harus bisa menerjemahkan permasalahan sulit menjadi permasalahan populer. Permasalahan populer bisa dianggap dimengerti itu kalau tamatan anak SMA bisa mengerti. Jadi permasalahan susah itu kalau anak SMA bisa mengerti, itulah menjadi populer. Nah, itu yang saya akan dorong para alumni ITB yang ribuan ini. Nah, saya nggak akan mengharapkan 150.000 menjadi intelektual. Saya udah sepakat bahwa kumpulkan 5.000 orang. Tadi Korea 3.000, saya ingin mengumpulkan 5.000 orang. Nanti setelah saya jadi calon ketua umum IITB, 5.000 orang saya kumpul, saya yakin bisa. Karena sekarang udah pakai Google Form dan lain sebagainya kan. Tinggal kita sebar aja. Nanti akan keluar nama, jurusan, ya kan, keahlian, kepakaran, nomor WA, bahkan bisa dapat within 1 minggu mungkin bisa tuh 1.000 aja. Dari situ saya mappingkan kekuatannya. Oh, ada yang pakar ICT, global climate change, energi, ya kan, dirgantara. Dari situlah saya dorong, saya akan angkat ke atas semua. Jadi saya nanti tidak akan terkenal. Yang terkenal adalah para pakar-pakar itu. Pakar itu tidak harus profesor doktor ya. Bisa pakar di industri, bisa pakar ahli di lapangan, ya kan, seperti itu. Dia meskipun lulusan S1 bisa saya anggap pakar kalau dia memang pengalamannya canggih kan gitu, atau diaspora dan lain sebagainya. Itu yang akan saya dorong. Itu yang akan saya kenalkan ke berbagai pihak ya. Saya hanya fasilitator, saya ini hanya manajer, ya kan. Saya bukan selebritis, itu yang kelemahannya sekarang. Dari zaman dulu ya ITB selalu pemimpinnya ada para selebritis, ya kan, bisa selebritis politik, selebritis PNS, selebritis apalagi tokoh, ya kan. Kalau saya orang biasa saja, tapi saya yakin PD bisa mengorkestrasi 5.000 orang-orang pinter di ITB, alumni ITB maksudnya kan gitu. Dan mereka antusias kalau menurut saya, kan tidak ada yang mengorkestrasi selama ini. Mereka semua diem-diem aja atau masing-masing sekarang di diaspora aja. Kemarin saya ikut diaspora Amerika, minta ke saya, ayo dong linkkan dengan apa yang bisa kita lakukan. Diaspora Australia juga gitu, dia udah antusias, greget gitu loh. Tapi tidak ada fasilitatornya, tidak ada manajer tekniknya, tidak ada dirijennya. Nah, saya sudah terbiasa mengumpulkan orang-orang ini dan mensinergikan dan bisa mengeluarkan ide-ide dia. Itu yang paling, jadi kita bukan eksekutor, kita ini hanya pemikir. Iya, ITB itu harus menjadi pemikir, think tank. Dan semoga think tanknya kredibel, qualified, dan direspek oleh berbagai pihak. Nah, sekarang belum, karena intensitasnya tidak ada. Ada mungkin 1-2. Kemarin saya ngeritik di hearing nomor pertama ya. Nomor pertama. Wah, ada yang tersinggung dan lain sebagainya kan itu. Harusnya tidak kan gitu. Karena saya bukannya mengkritik tidak dilakukan, cuma ada yang kurang dari IITB kan gitu. Kalau saya merasa kurang, itu harus hati-hati karena gini,
Kalau yang ngomong merasa kurang ITB adalah orang yang di pojok warung, ya kan, mohon maaf ya kan, tukang sampah, ya wajar ya, dia nggak pernah punya link dengan IAITB. Tapi kalau saya ngomong kan, saya ini kan udah terbiasa berhubungan dengan orang-orang pinter, ya kan, orang-orang intelektual, dan kalau saya nggak pernah dengar, ya artinya something wrong di sini. Either tidak ada, kurang, atau sosialisasinya tidak ada. Nah, itu kelemahannya. Akhirnya apa? Kekuatan IAITB tidak direspek oleh berbagai kepentingan, akhirnya yang lain yang maju kan. Nah, saya tidak ikhlas itu. Saya tidak ikhlas, makanya saya maju menjadi calon ketua umum IAITB. Tetap semangat saya sebagai alumni, maksudnya alumni ITB itu luar biasa. Ya kan, tidak main-main kan gitu. Nah, jadi apalagi saya sekarang lagi ngomong dengan orang-orang fisika kan. Wah, udah cocok dengan saya ya kan. Kita butuh orang yang bisa memfasilitasi orang-orang top ini, orang-orang canggih ini ya kan, ide canggihnya dulu maupun sekarang kan gitu. Nah, jadi itu yang gagasan besar saya itu, ya kan. Nah, itu saya terjemahkan, nanti mungkin dibantu oleh Mas Palka atau Mas apa tadi, Arafat ada ya kan untuk detail-detailnya, ya kan. Saya selalu ngomong, saya hanya memberi gagasan besar, saya calon ketua umum, ya kan. Banyak orang mancing saya, keluarkan dong program kerjanya, ya kan. Saya memberikan gagasan, sama seperti Bung Karno memberikan gagasan aja. Bung Karno menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh dibawa kolonial, ya kan. Habibie juga memberikan gagasan agar apa? Agar bangsa ini menguasai sains dan teknologi, agar bangsa ini direspek dunia. Nah, saya juga punya gagasan besar. Ini bukan visi misi nih, lebih tinggi lagi sebetulnya. Gagasan besar untuk IAITB, untuk alumni ITB yang berjumlah 100.000 orang. Ya, atau saya kerucutkan menjadi 20.000 orang deh. Ya kan, nggak usah semuanya bergerak, 20.000 orang aja. Atau turunin lagi jadi 5.000 orang. 5.000 bergerak, bangsa Indonesia ini maju. Kalau ITB ya, kalau ITB yang bergerak ya, nah, saya gagasan besar saya apa? Saya ingin mendorong IAITB untuk di posisi yang benar, menjadi Mercedes-Benz, bukan Daihatsu. Dia harus jadi apa? Jadi organisasi intelektual, bukan yang lain. Yang lain-lain itu mah sampingan aja, ya kan? Soalnya kemarin saya dipancing juga, Pak, nggak suka yang happy-happy. Ya oke lah, kita mah oke. Tapi kan saya punya prioritas. Emang 5 tahun bisa semuanya? Tidak. Akhirnya nanti jadi organisasi happy-happy saja, ya kan? Hanya jadi organisasi happy-happy aja, akhirnya tidak dikenal, ya akhirnya banyak alumni ITB tidak mau masuk ITB juga, saya pikir, karena tidak ada esprit de corps-nya udah hilang, ya kan, udah hilang, karena kegiatannya biasa-biasa saja. Hampir semua organisasi alumni melakukan yang itu, padahal kekuatan ITB bukan di situ, ya kan kita mencari kekuatan kita apa, ya kan, ya kekuatan kita di pemikiran, karena kita orang-orang pintar. Nah, nanti akan saya tentukan, tidak semua pakar ngomong, tapi ya mungkin kekuatan ITB di 5 bidang aja. Nanti saya putuskan dengan para pengurus, ya kan. Atau mungkin nanti pakai survei yang kayak tadi juga. Apakah energi, apakah ICT, apakah dirgantara, apakah perminyakan pertambangan, atau apa. Nanti kita cukup 5 untuk 5 tahun kepengurusan, ya kan. Nanti 5 tahun lagi putuskan, tapi itu akan kita dorong mereka itu bersuara terus-menerus tanpa henti. Zoom-nya bisa seminggu sekali. Dan saya melakukan itu di IABI dan IAC. Boleh cek itu di Zoom apa di YouTube-nya IABI dan IAJ, cek aja itu. Dan IJMI itu seminggu sekali. Dan nggak semua orang punya apa namanya, punya stamina seperti saya. Karena saya mengerti, paham organisasi itu. Saya tidak perlu harus jadi pejabat. Saya tidak perlu harus menjadi apa namanya, orang terkenal, tidak penting bagi IAITB, ya kan, bagi alumni. Yang penting saya bisa mendirijenkan, bisa menyuarakan gagasan besar IAITB. ITB bukan individu-individunya. Individunya mungkin udah bersuara sendiri, tapi kan kita ingin secara ITB-nya yang bersuara, sehingga pemerintah respect, ya kan, mendengar, Pemda mendengar, perusahaan swasta mendengar, BUMN, bahkan orang asing mendengar. Saya selalu ngomong bahwa ITB ini udah bukan level tanah air, ya kan, apalagi hanya level Jakarta atau Bandung, Jawa Barat. Tidak, ITB ini level dunia loh, Mas, level dunia kita ini. Orang saya cek di semua diaspora, pasti S1-nya, kalau dia S1 di Indonesia ya dari ITB, udah di Amerika, di Australia, di Malaysia, itu ya ITB satu. Dunia men dia, mereka itu semua. Jadi jangan minder, jangan merasa kecil, karena saya sering diskusi dengan beberapa alumni ITB, ya mereka menganggap bisa pada tidak, ya cuma tidak ada yang mendorong untuk membanggakan itu. Nah, saya akan membuat kebanggaan ITB itu muncul kembali melalui organisasi intelektual, bukan yang lain. Nah, itu sedikit paparan dari saya. Nanti akan disampaikan detail-detail programnya oleh Mas Palka, ada oleh Mas Palka, akan mungkin didetailkan detail. Tapi saya sounding sedikit bahwa
ada 3 misi besar saya. Satu adalah sinergi alumni, ya kan. 2 adalah bagaimana menyuarakan gagasan besar tadi. Ketiga adalah meningkatkan kualitas alumni. Karena yang paling penting ITB ini suatu organisasi pendidikan itu yang penting alumninya kan, bukan proses di universitasnya. Alumni itu jadi apa, kontribusinya apa, kuliahnya setelah dari ITB kemana saja, ya kan? Udah gitu dia ngapain aja setelah dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu yang akan saya dorong mereka untuk muncul, ya kan? Ya kan, untuk muncul semua, tidak 1-2 orang, tidak berkelompok, kan gitu ya. Karena nah itu juga yang saya ingin akan memperbaiki ITB ke depan. Itu saya ingin ITB itu hanya satu suara, bahwa kita ini adalah alumni ITB, tidak ada lagi jurusan, tidak apalagi angkatan, kan gitu. Saya kuliah di Amerika, di Jerman tuh tidak ada bahwa saya alumni dari teknik informatika, nggak ada. Yang tahunya saya alumni North Carolina State University. Mau jurusannya apa, mau kuliahnya tahun berapa, saya adalah alumni MIT, saya adalah alumni University of Tokyo, kan gitu. Nah, ITB akan saya dorong untuk menjadi itu supaya satu kekuatan besar, gitu loh. Ini sedikit masukan, ya kan? Mungkin itu kultur zaman dulu dan lain sebagainya. Nah, supaya solid kita ini, ya kan? Kalau enggak kita nanti terpecah-pecah dan lain sebagainya. Dan saya ingin energi ITB ini bukan yang remeh-temeh. Energi ITB ini jangan yang diskusi-diskusi. Yang sekarang kan isunya ada ribut dan itu karena energinya tidak disalurkan. Tidak ada penyaluran dan merasa minder sindrom kalau menurut saya beberapa alumni ITB. Akhirnya mainnya ya ke diskusi-diskusi yang hanya saling jelek-menjelekan. Energinya dihabiskan untuk itu. Harusnya kalau saya jadi ketua umum ITB, saya akan dorong mereka untuk diskusinya tentang sains teknologi, tentang gempa, tentang bencana, tentang pesawat, tentang apapun. Dan itu saya lakukan di IABDIAC. Yang tadinya ribut juga pilpresnya nggak ada, udah saya stop semua energinya ke sini. Dan akhirnya semua merespek kita semua. Akhirnya anak-anak mudanya pada bergabung semua. Kan sekarang isunya banyak alumni ITB tidak punya attachment dengan IAITB, ngapain sih ini? Makanya kan jumlahnya yang mendaftar cuma 10.000 dan lain sebagainya. Apalagi milenialnya udah nggak mau katanya. Padahal milenial itu sebetulnya mau asal bermanfaat, ya kan gitu. Kalau hanya gitu-gitu aja mereka makin nggak mau kan gitu. Nah, itu yang ingin saya dorong agar ITB menjadi yang sesungguhnya, ya kan itu loh, Mas Badai dan Mas Aldi. Jadi sedikit ini, mohon maaf udah berapa menit nih ya kan. Jadi itu yang saya terus gaungkan ini, saya nggak habis-habisnya, nggak bosen-bosennya saya menggaungkan ini. Banyak orang, Pak Bimo, kok gagasan terus mana di? Udah, memang saya ketua umum, saya hanya memberikan gagasan. Nanti di detail program akan dilakukan oleh para pengurus yang akan saya tunjuk, tapi kan waktu saya mepet ya kan. Tapi gagasan besar yang harus saya gaungkan, saya akan menginspirasi Anda para alumni fisika ya kan, atau berapa orang yang udah nonton nih. Saya ingin alumni tahu gagasan besar. Kalau gagasan besar dimengerti dan dipahami, itu detailnya akan turun semuanya, udah tenang aja. Ya kan? Yang penting punya semangat dulu, karena di sekarang ini tidak ada semangatnya sama sekali alumni ITB beberapa yang ini, akhirnya masa bodoh semua. Akhirnya mereka berkelompok kecil. Ya kan? Di Pengda berkelompok, di ini berkelompok. Apalagi kalau saya nanti terpilih, fisika yang paling saya ajak duluan, karena ini orang-orang top nih, orang-orang pintar, pemikirannya, reasoningnya, logicalnya canggih lah ya, saya tahu ya kan, fisika gitu loh ya kan. Nah itu yang akan saya dorong. Saya akan minta ke Mas Badai, berapa Anda bisa kumpulkan 100 orang ahli fisika dari ITB, ya kan? Pasti dapat tuh dari tahun 70 sampai 2010. Nah nanti kita dorong mereka untuk bersuara atas nama IAITB. Itu menggetarkan bangsa Indonesia nanti ya. Bahkan LIPI 8 BPT bisa kalah, kalau tidak kalah dengan BPT, dengan LIPI 8 atau institusi sains ya kan, kalau diorkestrasi oleh IAITB secara benar. Bahkan nanti outputnya kita lebih canggih karena kita lebih bebas kan, tidak takut, tidak apa kan. Kalau institusional pemerintah kan dia tergantung pemerintah, tergantung bosnya ini kan. Kalau kita bisa bebas menyuarakan sesuatu sebagai IAITB. Dan itu butuh pemimpin yang berani, yang mengerti permasalahan organisasi, bukan sebagai selebritis. Yang ada nanti donasi, donor darah, ya kan, PCR gitu-gitu aja. Ngasih aksi sosial, ngasih aksi banjir, bukan itu ya IAITB, nggak itu. Levelnya bukan itu terlalu rendah. Mohon maaf ya, itu tetap kita jalankan, tapi prioritas saya sebagai ketua nanti bukan di level itu. Itu silakan aja, itu mah boleh dilakukan kan gitu. Tapi yang lebih tingginya lagi adalah itu yang tadi saya omongin. Gagasan itu yang harus diomongin. Kenapa terjadi banjir di Pulau Mas misalnya kan? Kenapa
kenapa Freeport harus misalnya ini dimiliki orang Indonesia kan gitu. Seperti itu, Pak. Jadi terima kasih atas perhatian, semoga ini menginspirasi para alumni fisika yang saya hormati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini panjang ya, terlalu ini ya. Nggak apa-apa, Mas Bimo. Ini menarik sekali, inspiratif banget, dan beberapa poin juga ini banyak yang relate juga dari saya pribadi, karena saya dulu pernah kerja di Australia. Yang saya cermati, orang bukan anak ITB aja, Pak. Jadi ternyata orang Indonesia itu jarang ngomong kayak gini, I'm good at something tuh kayaknya tabu. Padahal kalau di luar kan dia sangat ini, I'm good at engineering atau I'm good at mathematics gitu, mereka biasa gitu ngomong gitu. Nah, orang kita jarang banget ya ngomong gitu. Nah, jadi inspiratif banget sih, Pak. Kebetulan juga di sini ada teman-teman dari ya selain daripada tim sesnya Pak Bimo, juga ada teman-teman dari alumni fisika, ada Desi, ada Kang Dio, ada Kang Fahmi. Mungkin kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Mas Bimo, teman-teman yang mau nanya, baik itu dari yang alumni fisika atau bukan, ini kayaknya saya kurang tahu, ada beberapa yang bukan dari fisika juga. Mangga, silahkan bertanya. Boleh di chat dulu atau mungkin raise hand-nya dulu. Atau mungkin Kang Badai juga boleh, Mangga. Kang Badai bertanya juga sebagai peserta. Oke, ya siap. Banyak banget sebenarnya yang pengen ditanyain nih ke Mas Bimo nih. Mas Bimo, ya. Tadi kita merasakan gitu ya, semangatnya Mas Bimo gitu untuk membawa IA ini ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya dari yang sekarang. Betul. Nah, memang somehow sih hal itu diperlukan gitu ya. Hal itu diperlukan, dan memang betul tadi seperti Mas Bimo bilang, kita akan terbatas dengan periode kepengurusan ya, cuma 4 tahun gitu kan, dan di situ memang harus ada prioritas salah satunya. Nah, jadi curious aja, jadi penasaran nih, bagaimana pengalaman Mas Bimo di IA PJ Habibie-nya dulu ya, di IAB ini yang sekarang sedang berjalan, dan dari situ tuh hal apa gitu ya yang dibuat sehingga menjadi besar tadi, dan mungkin akan di leverage lebih di IA ITB nantinya gitu. Karena kan pasti saya percaya dengan experience-nya Mas Bimo di IAB pasti akan ada sedikit banyak yang ditularkan gitu ya ke IA ITB. Nah, itu tuh yang seperti apa ya konkretnya tuh, jadi apa tuh Mas Bimo? Ya. Oke, jadi gini, betul sekali tuh. Ya, saya maju juga gara-gara saya punya pengalaman di IAB, di anak-anak intelektual Habibie ini persis sama kasusnya IAB dengan IA ITB sekarang. Jadi di 10 tahun lalu ini, orang-orang pintar Habibie ini yang jumlahnya 4.000, yang sekarang ada di Indonesia semua, sebagian diaspora itu, semua tercerai-berai, masing-masing aja. Bahkan dia nggak mengakui sebagai alumni Habibie. Karena nggak berani mengakui. Atau lupa gitu loh, bahwa dia itu dulu pernah dikirim oleh Pak Habibie, adalah bekas orang-orang pintar dulu, krem de la krem, tesnya susah juga, ya kan, best of the best, tapi sekarang dia jadi biasa-biasa saja. Karena tidak ada yang meleverage, tidak ada yang menginspirasi, tidak ada yang mendorong, memberi semangat, nggak kayak orang bule tadi, atau nggak kayak Pak Habibie, you are the best of the best, you do something, kan gitu. Pak Habibie selalu ngomong gitu. Nah, itu tidak ada, akhirnya mereka hanya bekerja apa adanya masing-masing, ada yang di BPT, di LIPI, ada yang jadi pengusaha, yang jadi dosennya gitu-gitu aja. Tapi semenjak saya jadi ketua umum IAB atau mendirikan IAB, saya angkat esprit de corps-nya. You are one of the, Anda adalah orang beruntung, ya kan? Satu segelintir dari 300 juta orang yang bisa menikmati pendidikan di luar negeri. Nggak hanya setahun 2 tahun loh, 10 tahun. Bisa bahkan jadi master, PhD langsung kan gitu. Dari situ mereka baru terbangun nih. Wah, kaget kan gitu. Yang selama ini tidak ada yang melakukan itu. Dari situ saya kumpulkan mereka semua untuk memberikan kontribusi. Akhirnya mereka semangat semua. Dan saya membuat suatu program yang namanya IAB Talk tadi. Hampir setiap minggu kita melakukan itu. Saya undang narsum ahli apa, misalnya pakar fisika, pakar dirgantara ngomong, bersuara. Terus saya linkkan dengan media. Saya buat press release-nya, saya sebar. Besoknya ada berita tentang nama dia. Wah, dia senang. Wah, suara saya didengar, dikeluarkan. Apalagi kan zamannya sekarang cepat nih, sekarang canggih. Disitulah saya melakukan banyak mendorong mereka untuk bersuara maju. Bukan saya yang tampil. Saya nggak pernah tampil.
ya kan memang saya bukan pakar sebetulnya, ya kan. Saya hanya orkestrator, saya hanya manajer, ya kan. Manajer juga manajer teknik doang kalau di industri Makassarnya gitu. Tapi saya bisa membuat orang-orang pinter ini pede dan bersuara dan tampil yang tadinya dia diam di bawah meja dan lain sebagainya. Nah, itu level IAB 4.000 orang. Nah, saya ingin melakukan transfer knowledge ini ke IAITB, persis sama kasusnya nih kalau menurut saya. Cuma ITB skala besar memang, ya kan. Saya kaget juga memang pas masuk ke ranah ITB ini kan gitu. Luar biasa perdebatannya, ya kan, tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata banyak berbagai macam perdebatan di situ. Ya itu tadi karena energinya tidak dia salurkan ke hal-hal yang ini, tidak ada dirijennya untuk bisa membuat orang-orang ini bersatu padu, bersinergi untuk sesuatu, something good gitu loh, sesuai bidang keahliannya. Nah, ya apa yang saya akan lakukan ya itu tadi. Saya akan kumpulkan, akan saya databasekan orang-orang itu 5.000 orang within 1 bulan 2 bulan. Setelah itu saya mappingkan orangnya, saya buat grup-grup sesuai keahliannya. Makanya nanti kepengurusan saya bukan berdasarkan ketua bidang promosi enggak, atau ketua bidang sosial budaya enggak, tapi saya akan bangun menjadi berdasarkan kepakaran di bawah saya sebagai ketua umum. Oh, ada ketua 1, ketua 2, ketua sampai 9, tapi ketua 1 membawa bidang energi, ketua 2 membawa bidang dirgantara, nanti akan saya pilih kepakaran apa yang sangat kuat di ITB atau alumninya kan gitu. Dari situ nanti saya akan buat suatu media atau kendaraan untuk mereka menyuarakan ide-ide besarnya. Kan lebih ringan, lebih fleksibel. Kalau sebagai IAITB bebas kita melakukan apapun, ngeritik aja bisa ke pemerintah dan sebagainya. Tapi tentu saja kita tetap sebagai IAITB, saya sih inginnya agar ITB bersanding dengan berbagai kepentingan, bukan mengeritik ansih kasar, tapi lebih pada memberikan masukan, ya kan, pemahaman, ya kan, solusi gitu di sesuai bidang-bidangnya. Gitu, itu yang akan saya lakukan persis. Dan itu membutuhkan waktu setahun, tapi setelah itu nanti akan terbangun esprit de corps, sehingga nanti orang akan akan tertarik untuk masuk IAITB. Seperti itu loh, yang tadinya hanya berapa puluh orang yang interested, misalnya sekarang bisa jadi ribuan orang. Saya yakin itu, bismillah bisa. Demikian, Mas Badai. Oke. Pak, berarti kalau yang tadi itu nanya lebih jauh nih ya. Kalau tadi saya nangkepnya untuk yang IAB sendiri kan baru membuat komunitas-komunitas tadi ya. Kemudian ada Zoom meeting yang rutin. Yeah. Sebetulnya outputnya apa Pak? Berupa pemikiran itu tadi atau sudah pernah menelurkan sebuah ide yang akhirnya dieksekusi oleh pemerintahan atau apa atau gimana tuh Pak ya? Belum kebayang Pak, sorry Pak. Iya, jadi outputnya ya pemikiran ya kan. Biasanya kita ngeluarin press release, kita sampaikan ke media massa. Terus, ya kan? Di media massa pasti didengar oleh pemerintah pusat, daerah, ya kan? Siapapun yang mendengar kan gitu. Itu output kita biasanya. Makanya kita membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menulis, ya kan, menyuarakan tadi hal-hal susah jadi populer, kayak gitu, itu yang kita dorong. Yang profesor aja mungkin nggak bisa juga, tapi setelah belajar tentang bagaimana menulis populer, dia jadi bisa, kan gitu. Karena kalau enggak dia menulisnya yang udah canggih-canggih, yang levelnya hanya di jurnal, kan gitu ya. Nah itu kan kita bukan butuh itu, kita butuh pemikiran-pemikiran populer sehingga didengar, dimengerti oleh pengambil keputusan. Kan pengambil keputusan tidak semuanya pintar. Ya kan? Nah, itu seperti itu, jadi outputnya seperti itu, Mas. Nah setelah COVID, outputnya Zoom ini. Ya kan, Zoom ini kita taruh di YouTube. YouTube kita udah sampai 12.000 orang. Jam tayangnya udah ribuan, dan bahkan kita bisa dapat uangnya dari YouTube kan gitu. Bukan soal uangnya, tapi artinya bahwa pendengarnya makin banyak. Kita nggak kalah dengan ILC, tapi ILC kita sains dan teknologi kan gitu ya. Nah itu yang kalau ITB lakukan itu akan lebih powerful, akan lebih deterrent efeknya tinggi. Karena kan jumlahnya lebih masif kita ini. Ya kan, kepakarnya lebih macam-macam. Itu loh yang kita harus lakukan. Dan saya yakin bisa. Mohon izin Kang Aldi, Kang Badai, saya nambahkan sedikit dari Kang Bimo. Mohon izin sebelumnya Kang Bimo. Jadi mungkin yang disampaikan Kang Bimo itu gagasan-gagasan berupa menulis paper ini dalam salah satu visi misinya Kang Bimo ini. Kang Bimo ini akan mencoba menggandeng beberapa badan industri strategis nasional seperti PAL, BPPT, IPTN, dan beberapa industri BUMN. Kira-kira dari pemikiran teknologi inilah yang nanti dengan linknya Kang Bimo di ISMI, di Ikatan Alumni Habibie, dan beberapa industri strategis ini yang akan dikembangkan oleh Kang Bimo, khususnya terkait kepakaran. Kira-kira seperti itu Kang Aldi dan Kang Badai. Kang Palka mau nge-share file katanya? Mau nge-share screen? Mangga dicoba kalau masih mau nge-share filenya.
Ya mungkin ini saya sedikit nambahkan sedikit, Kang Aldi, Kang Badai, dan rekan-rekan fisika. Mohon izin Kang Bimo, nanti jika ada masukan dipersilakan. Ini beberapa program-program yang rencananya direncanakan oleh Kang Bimo ya. Pertama ini terkait program Super Mentor ya. Jadi memang kendala-kendala Super Mentor ini tidak hanya alumni-alumni yang baru lulus untuk menempuh jenjang pendidikan ke master degree maupun yang mulai ke jenjang karir ataupun ke dunia entrepreneur. Ini di programnya Kang Bimo ini, Kang Bimo coba menawarkan beberapa kegiatan Super Mentor. Jadi untuk alumni yang sudah istilahnya sudah sukses, sudah mapan dan punya posisi, coba untuk turun kembali ke kampus, memberikan gagasan dan pemikiran, menggait junior-juniornya yang akan memulai karir, memulai jenjang pendidikan di level yang lebih tinggi, ataupun mengembangkan di sektor swasta, wira swasta. Kemudian yang kedua ini sama, jadi ini sesuai core kompetensi Kang Bimo ini untuk program scholarship baik yang overseas maupun di lokal. Ini Kang Bimo untuk program beasiswa ini sudah banyak programnya, baik pengiriman studi langsung keluar maupun sifatnya yang studi sifatnya internship. Ini seperti yang disampaikan Kang Bimo tadi. Kemudian yang ketiga ini seperti yang saya sampaikan bahwa harapannya memang pemikiran Kang Bimo adalah saat ini ITB yang nantinya adalah mendapat support dari IITB dan alumni lainnya adalah bisa berperan aktif dalam industri strategis nasional seperti saya sampaikan tadi, seperti industri-industri utama seperti PTN, Pertamina dan lain-lain. Inilah fungsinya nanti harapannya Kang Bimo bisa sebagai advokator ataupun konsolidator antara kepakaran dengan beberapa kebutuhan di industri strategis nasional. Yang keempat ini rasanya sudah kebutuhan mandatori terkait industri 4.0 sampai dengan 6.0 ini terkait digital platform. Jadi dari visi misi Kang Bimo yang beberapa kali disampaikan, nantinya Kang Bimo dan tim mencoba membuat database tiap-tiap alumni ini dikategorikan berdasarkan kepakarannya. Jadi harapannya memang ketika nanti ada case-case industri ataupun ada kebutuhan kepakaran, nanti para alumni ITB ini akan coba tampil ke permukaan menyampaikan gagasannya. Dari situ harapannya dengan prestasi alumni ITB ini akan kembali mengangkat nama baik ITB lagi di kancah nasional maupun internasional. Kemudian yang nomor 5 ini terkait sarana dan prasarana, ini jangka pendeknya mungkin kemarin sempat diskusi adalah terkait penyediaan gedung-gedung untuk gedung ikatan alumni, kemudian reinforcement beberapa peralatan lab dan beberapa peralatan-peralatan penunjang kegiatan perkuliahan dan research development. Mungkin kira-kira seperti itu singkatnya Kang Badai, Kang Aldi, dipersilakan jika ada pertanyaan atau tambahan dari Kang Bimo dipersilakan terkait program unggulannya Kang Bimo. Ya, terima kasih Kang Palka. Ya. Kang Bimo ada tambahan mungkin kalau ada tambahan? Ya, jadi satu lagi ya kan yang kita lakukan adalah ya ITB harus bersinergi dengan media massa ya kan. Nah, itu yang harus kita lakukan dan saya sudah punya channel banyak ya kan dengan Koran Republika, Kompas ya kan, Investor Daily. Itu yang mainstream ya, apalagi yang media online kita udah gampang ya kan. Anda nulis hari ini sejam lagi udah masuk ke online tuh. Saya bisa lakukan itu. Yang penting Anda bisa nulis kan gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi setiap ada isu atau kasus besar, ITB langsung muncul secara bersamaan, berbagai ahli itu langsung kita gerakkan. Supaya itu menjadi deterrent efek bagi semua orang di tanah air, bahkan level global, apalagi kalau yang bisa bahasa Inggris, mungkin tulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi memang pentingnya bekerja sama dengan wartawan, jurnalis. Tanpa itu ITB ini tidak akan didengar, alumni tidak akan didengar, apalagi kepakarannya. Padahal kan orang-orang pintar ini butuh suaranya didengar. Didengar dulu ya. Soal eksekusi dan lain sebagainya itu tahap selanjutnya ya. Itu menjadi prioritas kedua. Yang penting gagasan-gagasannya itu ada di mana-mana. Itulah organisasi intelektual. Ya, terima kasih Kang Bimo. Gimana Kang Badai? Apakah sudah cukup menjawab dari tadi pertanyaannya? Mangga. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Kang Denis Suara. Mangga, silakan Kang Denis. Oh ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Kang Bimo, Kang Palka. Maaf, izin baru join. Cuman mau tanya, tadi kan ada programnya IA sebagai konsolidator untuk inovasi-inovasi dari rekan-rekan alumni gitu ya. Kalau saya lihat tadi di sekilas di slide-nya untuk berkontribusi di industri strategis nasional. Nah, sedangkan di ITB sendiri kita ini sudah punya platform yang menghubungkan hal tersebut gitu. Nah, dari Kang Bimo sendiri sudah mengetahui apa belum gitu ada platform yang menghubungkan untuk
hilirisasi inovasi-inovasi yang diciptakan oleh alumni-alumni dari ITB. Soalnya saya di sini juga dihubungi oleh dari penghubung dari ITB tersebut yang menghubungkan saya dengan Fakultas SITH dari ITB. Mungkin itu dulu, Kang. Ya, mangga. Kang Bimo. Ya, saya udah dengar juga ya, pastinya harusnya ada ya kan. Tapi tentu saja kan kita ingin memperluas juga jaringan-jaringannya kan gitu ya. Kalau saya di level jaringan-jaringan industri strategis nanti bisa saya konsolidasikan kan gitu. Jadi sebanyak mungkin kita bangun berbagai jaringan lah, mungkin seperti itu, Mas. Oh iya, soalnya kebetulan namanya tuh Reka Cipta Inovasi ITB gitu. Jadi dia sudah PT ya dia. Dia mengatas RII ITB lah, RII kita sebutnya gitu. Nah, yang dari mereka ini yang menghubungkan inovasi-inovasi dengan industri-industri di luar sana, dan salah satunya juga mereka juga bekerja sama dengan BUMN sampai membentuk seperti kayak konsorsium kerjasama gitu. Nah, saya rasa itu juga mungkin bisa diakomodir, Kang. Jadi jadi kita nggak perlu bangun dari nol lagi gitu. Kita sudah punya wadahnya, kita tinggal melarikan kencang lagi begitu dengan yang mungkin relasi-relasi Akang gitu. Ya, mungkin dari saya gitu. Setuju, bagus. Ya. Terima kasih Kang Denis. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Kiwe. Mungkin Kang Kiwe jadi bertanya. Videonya. Waduh. Mangga, saya jelas ya. Mangga jelas Kang Kiwe. Mangga. Selamat malam. Assalamualaikum Kang Bimo. Ya, waalaikumsalam. First impression saya nih sangat menggebu-gebu ya, beda dengan calon lain. Siap. Ya, pemimpin memang kalau dilihat dari cara bicaranya, wah ini pemimpin ini sebenarnya. Nah, saya belum pertanyaan, sambil cerita. Nah, dari gagasan tadi, saya mendengar gagasannya sudah jadi termotivasi nih. Tapi ketika ini turun ke programnya, di sini kok kayaknya nggak mencerminkan cerita gagasan tadi ya sebenarnya ya. Nah, jadi kayak membangun prasarana ini calon lain pun juga punya nih sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua nih, jadi saya percaya nanti yang terpilih siapapun itu orangnya, itulah yang terbaik. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nih Mas Bimo ini nggak terpilih misalnya, padahal ini semua yang diceritain bagus semua nih menurut saya dari gagasannya. Apakah semua yang diceritain ini harus Mas Bimo yang mimpin, atau kalau misalnya saya nggak mimpin ini nggak akan berjalan semua nih sebenarnya. Pokoknya saya harus jadi ketua IITB baru ini jalan. Kalau saya nggak jadi ketua ITB ini nggak bakal jalan. Ya, tipikal anak ITB kan kira-kira begitu ya. Siap. Nah, jadi perlu ada ibaratnya kerendahan hati juga nih. Ya. Ternyata nggak kepilih, masih bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan pemilih. Nah, kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Jadi gini, pertama itu tadi programnya itu disingkat kelihatannya itu oleh tim ses saya. Sebenarnya saya ada lagi yang detailnya ya. Ini mungkin udah tersebar kemana-mana. Ini kelihatan nggak ya ini ya? Ini bisa ditutup nggak Mas program unggulannya ini? Slide-nya ditutup aja deh. Nah ya, ini yang saya, ini ada 3 lembar ada detailnya. Ini yang mungkin lebih nanti saya kirim lah ke Mas Badai. Boleh. Ada poin-poin detail itu tadi rangkuman aja, mungkin ada salah rangkum juga. Nah, itu satu. Kedua, kalau tidak terpilih kan ya, it's okay. Ya kan, yang penting gagasan saya sudah didengar nih oleh ribuan alumni ITB melalui Zoom ini, melalui hearing ini. Orang yang yakin dengan saya, insya Allah akan memilih, saya pikir ya kan. Apalagi ingin menjadikan IITB tadi adalah yang terbaik kan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak terpilih ya nggak apa-apa. Saya akan melakukan sinergi. Asal ketua umum yang terpilihnya mau bersinergi, mempunyai visi besar seperti saya.
Tapi kalau ketua umum yang terpilih nanti biasa-biasa saja, ya nggak akan bisa. Nggak akan nyambung nanti, ya kan? Mercedes-Benz dengan Daihatsu nanti nggak bisa nyambung. Kan gitu lah. Nah, tapi saya tetap akan berkontribusi. Buktinya, saya sekarang megang IAB, IAJ, ICMI, semua saya sinergikan. Karena sekarang zamannya tidak bisa lagi kerja sendiri. Misalnya kita ngadain Zoom, misalnya tentang quantum ini. Kemarin kan kita ngadain Zoom tentang fisika tuh, Oxford, alumni Oxford tuh kalau nggak salah. ITB juga tuh kayaknya orangnya tuh. Nah, terus saya tidak mau kerja sendiri, Ikatan Uni Jerman, Prodli Prize, tapi saya undang berbagai organisasi, ada TU Delft alumni, ada IAPI, organisasi Prancis, ada ITB aja saya belum mau undang, karena kan nggak enak lagi kampanye, kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang saatnya kita bersinergi, saatnya kita berkolaborasi, itu yang paling penting. Jangan sendiri-sendiri, nanti gaungnya kecil. Nah, tapi kalau kita udah eksis, sudah terkenal, udah direspek, ya yang tahu bahwa ini ITB lah, tulang punggungnya. Jadi saya siap bersinergi kan, akan menggaungkan ini, saya akan kasihkan, saya akan dorong ketua umumnya untuk melakukan tanpa saya harus jadi ketua umum, kan seperti itu. Asal dia mau ya, asal dia mau punya pemikiran yang sama ya kan, asal dia mau. Kalau tidak mau ya susah, karena pemikiran gagasan saya ini gagasan intelektual gitu loh, ya kan, harus bisa ditangkap untuk jangka panjang, bukan gagasan biasa-biasa saja, hanya guyup atau hanya fun-fun, nggak bisa lagi. Ini kita harus membawa organisasi IITB ini menjadi organisasi intelektual yang serius. Yang serius, nggak main-main. Ngapain kita nggak serius? Udah nggak dibayar, udah nggak diapa-apain, ya kan? Ya kan? Khususnya ketua umumnya harus serius, dan minimal pengurusnya. Sehingga kalau serius, kita bisa mendorong orang-orang pintar ini. Kalau hanya biasa-biasa saja, aduh, bukan di ITB deh, yang lain aja. Ya kan? Karena ITB ini orang pintar. Ngapain orang pintar dijadikan nggak serius? Ya dorong aja terus. Untuk kepentingan bangsa ini, masyarakat, alumni, keluarganya. Gitu loh. Jadi saya kan tetap bersinergi. Ya kan, sekarang aja saya siap bersinergi misalnya kan. Ya kan, dengan IA Fisika ya kita bersinergi ya, dengan IAB, dengan IAJ, ayo kita bersinergi. Kita buat suatu itu. Kalau ingin buktikan, ayo dalam seminggu ini Pak Badai diskusi dengan saya. Ya kan, apa yang mau kita dorong, mau kita seminggu sekali ngadain ini, siap saya. Wah, senang saya. Nanti saya akan kumpulkan jejaring-jejaring saya ya kan. TU Delft alumni, Imperial College, ICMI semuanya. Tapi misalnya major ininya koordinatornya IA Fisika, boleh yuk kita gaungkan. Kita buktikan dalam 6 bulan YouTube-nya IA Fisika powerful deh. Ya Mas Badai, kita coba kan gitu. Mantap Mas Bimo. Kita ini bukan mau ngebuat produk, susah. Kalau kita ini mau mengumpulkan pakar, gampang sebetulnya. Kalau pemimpinnya bisa punya ahli-ahlinya, terus kita bungkus. Oke, media saya punya, dan lain sebagainya. Itu langsung keluar, ide IA Fisika kan keluar tuh besok. Mau bahas apa, terserah. Mau bahas apa, kan gitu. Siap itu, sip. Jadi kita kolaborasi, jadi atau tidak jadi saya jadi ketua umum, gagasan ini akan saya gaungkan terus. Mantap, ya, untuk organisasi-organisasi seperti ITB yang punya kepakarannya canggih, yang punya keahliannya canggih, yang orang-orang pintar. Kalau yang bukan pintar, saya nggak bisa mengeluarkan ide gini. Nggak bisa, nggak akan. Siap. Ya. Oke, Mas Bimo, terima kasih jawabannya. Kang Kiwe, apa sudah cukup atau ada follow-up pertanyaannya? Sudah jelas. Dari cara berbicaranya sudah mantap sebenarnya ini. Iya, BTW alumni 3 juga Kang Kiwe. Ya sama, saya juga alumni 3. Saya juga Pak. SMA 3, ya siap, semangat. Oh iya, knowledge is power, but karakter is more. Ya, setuju. Masih ingat itu kita. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman yang lain. Itu ada Kang Ramon juga baru masuk. Malam Kang Ramon. Mangga ada yang mau bertanya lagi, silahkan raise hand-nya juga atau mungkin di chat untuk saya persilahkan bertanya. Pokoknya rekamannya harus digaungkan ini ya kan, meskipun yang hadir hanya berapa 17, tapi ini harus digaungkan kemana-mana ya kan. Tadi kan pertanyaannya agak menjebak tuh, kalau tidak terpilih ya saya harus terpilih lah, udah poin 1. Ya kan, Anda boleh cek kandidat yang lain yang 7 tadi ya kan, jujur aja coba ya kan, gagasannya seperti apa. Kan gitu. Kalau hanya biasa-biasa aja ya susah lah. Ya kan, akan gini-gini lagi ya kan. Apalagi kalau saya ngomong dengan fisika ya kan, memang harus kayak gini kita kan, kita ini rasional.
intelektual, ya fisika mah udah orang intelektual lah udah dari semua berbagai ilmu. Siap Mas. Jadi Ya, sebetulnya kalau sesudah kita webinar ngobrol ini, biasanya linknya juga kita wrap up, terus kita blasting juga ke yang lain gitu. alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Mungkin? Kayak gini-gini ini nanti harus kita sebar ke media biasanya. Jadi kalau Anda punya acara Zoom ya, misalkan Anda ngadain acara nih, dan memang acara itu memang harus reguler ya, IA fisika tuh harus menggaung ya kan, jangan nunggu IA ITB pusat, pokoknya Anda bergerak sendiri kalau menurut saya. Makanya saya selalu nanti, saya akan menggerakkan pengda-pengda, prodi, dan komisariat. Itu penting, jangan IA ITB pusatnya yang muncul, tidak, kita hanya fasilitator saja, kita pelayan dari Anda semua, jadi Anda lah yang akan muncul ke permukaan, bukan IA ITB, tapi IA fisika, ya kan? Sekali-sekali boleh IA ITB yang besar, tapi yang regulernya IA fisika bergerak setiap minggu, IA apalagi misalnya IA informatika, ya kan, ikatan alumni apa bergerak dengan kegiatan-kegiatan pemikirannya, itu undang narsum-narsum alumni fisika yang udah canggih, yang udah powerful, topiknya apa terserah nanti, ya kan, yang sesuai bidang keahliannya. Yang tidak juga nggak apa-apa, tapi itu kan didorong terus nanti IA ITB pusat mengumpulkan kekuatan ini, ya kan, sekali-sekali kita kumpulkan semuanya, ya kan, Pemda ada 35, prodi ada berapa mungkin, ada 40 ya, lebih ya, prodi itu mungkin ada 100 berapa kan gitu. Terus komisariat, mungkin komisariat tidak terlalu penting, yang penting memang Pemda sama prodi. IA fisika kan prodi ya, istilahnya prodi dia. Ya kan, dalam struktur IA ITB Prodi, pusat betul, Pak. prodi. Seperti itu. Jadi di Anda lah yang akan bergerak gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang zamannya Zoom dan lain sebagainya, sayang sekali kalau ITB nggak bersuara gitu loh. Kita harus Ini kayaknya menarik banget. Salah satu yang kita lagi gagas itu kan kemarin kita kerjasama dengan National Battery Research Institute ya dari IAVI-nya. Itu memang ngebahas salah satunya mengenai perbaterean lah Pak, yang akhir-akhir ini akan jadi happening gitu ya. Ya memang itu perlu langkah-langkah yang lebih konkret sih memang. Jadi kerjasama itu ya mungkin nanti banyak lah ini. After event ini saya pasti akan kontak Mas Bimo nih untuk gimana nih kira-kira kita bisa kembangin apa ke depannya dengan link yang sudah Mas Bimo punya nih. Pasti akan bisa meleverage kami-kami di IAVI nih. Iya betul, setuju saya itu. Nggak nunggu pemilu, udah nggak usah nunggu pemilu, kita jalankan mulai minggu depan. Ayo kumpul beberapa orang, kita gerakin. At the end tujuannya ya fisika harus muncul ke permukaan. Ya kan, apalagi topik-topiknya banyak menarik, mobil listrik ini, banyak. Nah itu betul. Ya kan? Betul. Ya? Dan kita undang diaspora semua terus, tapi harus reguler memang. Kayak gini tuh nggak bisa hanya sebulan sekali hilang udah semua, harus memang stamina-nya harus tinggi, maraton gitu loh, seminggu sekali. Sebentar aja, nggak harus nunggu audiensnya harus banyak, nggak penting. Yang penting terekam, ada di YouTube, dari situ kita share, kan gitu loh, ya kan? Bahkan masuk media nanti, ya kan? Media online, kan gitu. Itu dulu, itu dari situ nanti orang merespek Anda, nanti orang akan manggil Anda bahkan untuk mengeksekusi kan gitu. Tapi jangan berpikiran akan mengeksekusi suatu masalah, jangan dulu. Atau membuat produk itu jangan di level organisasi kayak gini, jangan pemikirannya kok cuma gini aja nggak bisa buat apa-apa, ya memang bukan itu kita poinnya, nggak ada kita bukan PTDI, kita bukan perusahaan swasta, bukan, kita mah organisasi dan memang outputnya ya pemikiran. Siap Mas, menarik banget nih, soalnya juga memang IAVI kemarin juga pernah undang presidennya ya, ketuanya ya Kang Badai ya, untuk berbicara di salah satu acara rutin kita namanya Back to 1201, ada ruangan legendaris fisika. Nah di situ juga memang kita bicara tentang bagaimana sinergi daripada network beliau dengan alumni yang lain dan juga mahasiswa gitu jadinya. Pada akhirnya kan kita mengejar suatu gagasan yang jelas tentang baterai ini gitu. Bagus. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman yang lain, dari akang-akang yang lain. Mangga silahkan diajukan. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin Kang Mas Bimo boleh ada closing statement-nya untuk kami juga dan petuah-petuahnya juga, mangga silahkan. Ya sudah, closingnya sebetulnya intinya ya kembali lagi ya kan, pokoknya kita ini ya kan jangan mau direndahkan ya kan, jangan mau di belittle bahasa Inggrisnya, jangan mau dianggap
cemen biasa-biasa aja. Jangan kita ini saya ngomong di fisika soalnya ya, saya lagi ngomong di alumni ITB, saya lagi di lingkungan orang-orang top ini, orang pintar ya kan, kredibel. Jadi saya harus membangkitkan semangat Anda semua, apalagi yang masih muda-muda usia 30, 35. Kita ini adalah best of the best bangsa Indonesia. Nah, kita pergunakanlah organisasi IAITB ini menjadi suatu kendaraan bukan untuk mencapai apa, tapi untuk mengeksploitasi kepakaran kita, untuk melatih sepak terjang kita di bidang keahlian kita, kepakaran kita ya kan, sehingga organisasi ini bisa menyuarakan gagasan-gagasan pentingnya untuk masyarakat, untuk generasi muda, untuk mahasiswa ITB-nya, untuk pemerintah. Silakan siapa, jangan hanya urusannya pemerintah aja, jangan, banyak stakeholder yang membutuhkan nasihat-nasihat kita, inspirasi kita dari ITB maupun dari IA Fisika ini gitu loh. Nah, untuk itulah memang kembali lagi sekali saya tekankan, pokoknya ITB harus menjadi organisasi intelektual. Udah titik ansih sampai kapanpun ini kekuatan kita, nggak ada lagi yang lain. Kalau Anda biasa-biasa aja semua dikerjain, ya nanti Anda jadi organisasi biasa-biasa. Saya tidak mau itu, sayang sekali. Ya kan, dan level Anda ada bukan level Jakarta, Jawa Barat, apalagi hanya Bandung, ya kan, Anda levelnya udah level dunia loh. Ya, ITB ini regional, minimal Malaysia, Singapura, dan Anda bisa bersuara untuk itu. Apalagi udah zaman seperti gini, suara Anda bisa didengar dimanapun juga, ya kan? Seperti itu. Nah, itu dari saya, closing statement saya. Nah, untuk itulah saya mengharapkan ITB ke depan harus lebih baik, ya kan? Yang sudah baik kita pertahankan, ya kan? Tapi itu bukan prioritas saya. Prioritas saya yang tadi saya bahas habis-habisan tadi, ya, untuk 5 tahun ke depan. Dan saya akan menaruh suatu legacy sebelum saya mundur dari tahun 2025, kecuali saya bisa dipilih 2 kali, ya kan? Kecuali saya bisa dipilih 2 kali, ya kan? Legasinya apa? Harus kembali lagi menjadi organisasi intelektual, atau mungkin belum pernah kembali jadi organisasi intelektual, jangan ITB, ya kan? Hanya organisasi biasa saja, kan gitu ya. Jadi itu dari saya. Semoga mas-mas semua bisa yakin tentang gagasan saya ini, dan saya yakin gagasan saya sangat unik, dan saya udah dengar semua gagasan kandidat lainnya, ya kan, hampir di luar kepala lah, saya setiap hari dengerin mereka ngomong juga semuanya. Tapi gagasan saya yang paling fenomenal kalau menurut saya, paling fenomenal, out of box, dan berani, ya kan, berani benar ya, bukan yang kacau-kacau, tapi berani benar. Ya, hanya orang-orang yang intelektual, yang ingin maju, yang akan menangkap gagasan saya. Tapi yang ingin fun-fun aja, yang ingin guyup aja, ya nggak bisa. Dan saya ingin organisasi ini bukan guyup lagi, tapi organisasi yang harus serius, ya kan? Harus serius. Mau apa lagi kita, ya kan? Mau nyanyi-nyanyi, mau jalan-jalan, mau apa? Jangan sayang, ya kan? Waktu kita terbatas kan, soalnya kan kita harus berkontribusi untuk masyarakat. Dan udah capek kerja dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Ya makanya harus. Endgame-nya apa, Pak? Stamina, ya. Endgame-nya apa, Pak? Yang apanya? Oh, Kang Ramon ini, Kang Ramon. Memang endgame-nya katanya. Oh iya, endgame-nya at the end ya kita untuk berkontribusi kepada banyak orang. Kita harus punya kontribusi positif kita ada pemikiran. Udah itu aja. Bukan untuk mau dapat apa-apa, tidak ada. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Organisasi kita, alumni kita ITB ini, yang orang-orang pintar ini, endgame-nya adalah bagaimana gagasan kita didengar oleh berbagai orang. Setelah itu nanti teksnya apa, kita nggak tahu ya. Bisa kita dipanggil, bisa kita disuruh membuat produk, bisa di apapun. Tapi yang penting itu dulu yang kita dorong. Kalau enggak, kita semua diam semua di bawah meja semua. Just termasuk IA Fisika misalnya. Gitu loh. Ya kan? Oke, itu dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Bimo. Memilih saya, ya kan? Dan saya akan bisa bekerja melakukan ini. Karena track record saya Anda boleh cek lah di mana-mana. Ya, track record di organisasi ya. Track record di organisasi saya canggih udah. Ya kan? Yang lain kayaknya ya pokoknya saya I'm the best lah. Gitu. Boleh dong saya ngomong ya, I'm the best kan gitu ya. Boleh, Pak. Boleh. Wah, boleh banget. Gagasan saya very unik, dan ini akan mendorong esprit de corps-nya dari ITB dan alumni ITB secara keseluruhan, dan saya yakin ini akan membuat semua orang alumni ITB ke depan akan tes kepada ITB. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus ITB, maju terus ITB, maju terus bangsa Indonesia. Siap, Pak Mas Bimo. Terima kasih banyak atas kesediaan untuk hadir di acara kita.
Terima kasih juga buat tim sesnya dan buat teman-teman IAFI juga yang lain. Semoga gagasannya bisa kita terima, dan juga kalau dari IAFI ini Pak, kita akan secepatnya mungkin ya Kang Badai untuk terkait kolaborasi yang nggak nunggu pemilu dulu gitu ya. Oh iya, setuju. Siap. Nah seperti itu mungkin kita tutup aja dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah datang semuanya. Mas Bimo juga terima kasih waktunya nih, kita ini banget, berterima kasih banget udah mau menyempatkan diri ke acara kita. Ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa intens berkomunikasi juga dari IAFI juga dan berkolaborasi. Ya. Mungkin kalau mau live juga mangga dipersilahkan, acaranya sudah saya selesai. Oke, Baik, kasih ya. terima kasih Kang Badai, Kang Aldi, rekan-rekan fisika, terima kasih banyak sudah diterima dalam agenda malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.